Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Bahasa Arab dengan Al-Fakir, Al-Fakir Rahman. Ya, kembali kepada pembahasan kitab An-Nahwul Wadih, yaitu kitab Nahu untuk pemula. Sekali lagi, dimohon untuk mengikuti serial vlog ini dari awal, dari pertama, untuk lebih memudahkan pemahaman kita semua. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mubtada khobar. Ini singkatnya, mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Ya, jadi kayak misalnya, ini Budi, ini adalah subjek, Budi adalah predikat. Ini adalah mubtada, Budi adalah khobar. Ya, sekarang kita pada pembahasan mubtada khobar gitu ya. Nah, di sini ada definisinya. Al-mubtada itu adalah ismun marfu'un fi awalil jumlati. Nah, mubtada itu adalah isim marfu'un, isim yang dirofakkan berbaris dhammah. Ya, dirofakkan itu berbaris dhammah fi awalil jumlati, pada awal kalimat. Nah, khobar adalah isim marfu, isim yang dirofakkan yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Yukawwinu ma'al mubtada, yang mana bersama-sama dengan mubtada dia membentuk jumlatan mufidatan, membentuk kalimat yang memiliki arti. Langsung saja pada contohnya. Di sini ada 6 contoh. At-tufahu hulwatun. Apel itu manis. As-suratu jamilatun. Gambar itu bagus. Al-jaryu mufidun. Berlari itu, jogging itu bermanfaat. Al-kitaru sari'un. Kereta itu cepat. An-nadhafatu wajibatun. Kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadbiratun. Bumi itu bulat, ya. Jadi, isim yang pertama, seperti kita tahu, ciri-ciri isim adalah dia itu diawali oleh alif lam atau dia itu tanwin, ya. Akhirnya tanwin. Nah, kayak al-tufahu, as-suratu, al-jaryu. Ini kan diawali dengan alif lam, ya. Ini dia adalah tanda-tanda isim karena dia itu merupakan ma'rifah. Nah, hulwatun, jamilatun, mufidatun, dia itu isim nakiroh diakhiri dengan tanwin, ya. Nah, sekarang kita lihat ya pada pembahasannya. Al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalun. Contoh-contoh yang 6 itu semuanya adalah kalimat-kalimat. Wa kullu jumlatin minha, dan setiap kalimat daripada yang 6 itu murakkabatun min ismaini, tersusun dari dua isim, ya. Yang tadi at-tufahu hulwatun, as-suratu jamilatun, al-haryu mufidatun. Nah, ini adalah dua isim, ya. Jadi dia kalimat yang tersusun dari dua isim dan memberikan faedah arti yang sempurna, ya kan? Fahuwa lidzalika apa nih? Murakkabatun wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini. Dan setiap kalimat dari yang tadi itu tersusun dari dua isim. Wal ismul awwalu bi kulli jumlatin huwa alladzi ibtida'na bihi al jumlata. Dan isim yang pertama, fi kulli jumlatin, pada setiap kalimat tadi itu, pada contoh, dia adalah alladzi ibtida'na bihi al-jumlata, yang kami memulainya dengan isim itu. Ibtida'na, kami memulainya dengan isim itu, al-jumlata, kalimat. Jadi kalimatnya itu dimulai dari isim tersebut, ya. Bahwa lidzalika yusamma mubtada, maka yang isim yang mengawali kalimat itu disebutnya sebagai mubtada atau subjek kalau bahasa Indonesia. Wa idza wada'na isba'ana 'alal ismis tsani, ya. Wa idza wada'na isba'ana 'alal ismis tsani, apabila, ini maksudnya apabila jari-jari kita letakkan pada isim yang kedua sehingga tertutup, karena tertutup sama jari-jari kita, ya. Pada isim kedua, ismis tsani, fi kulli jumlatin, pada setiap contoh-contoh kalimat yang tadi, fa akhfainahu an nazarna wa qara'na
hakada at-tufa as-sur al-jaryu. Jadi maksudnya kalau kita tutup isim yang kedua, maka yang bisa kita baca itu hanya tufa, as-suratu, al-jaryu, al-kitaru, an-nadhafatu. Karena isim yang kedua kita tutup, ya kan? Nah, kemudian karena kita tutup, yang hanya bisa dibaca itu isim yang pertama, maka wanas alu ya wanas alu anfusana. Maka kita akan bertanya pada diri kita, Masya tufa. Bagaimana keadaannya si tufa? Ya, apa maksud dari tufah di sini? Tufahnya seperti apa? Kita kan bertanya-tanya karena kita tutup hulwahnya. Jadi kita nggak tahu apel, apel yang mana, apel yang bagaimana, ya kan? Terus begitu juga dengan wama sya'nu surati, wama sya'nu surati. Jadi kita bertanya-tanya karena kata jamilatunya ditutup, kita bertanya-tanya surahnya fotonya itu kayak gimana? Bagaimana? Ya, gitu kan dan seterusnya. Wama sya'nu jaryu, bagaimana keadaannya si jar? Wama sya'nu jari, bagaimana keadaan si jari? Walakinna idza rafa'na isba'ana. Nah, akan tetapi kalau kita buka tadi tangan kita, kita angkat isba'ana, kita angkat tangan kita nggak tutup lagi, wa qara'na hakada, maka kita akan bisa membacanya secara lengkap. At-tufahatu hulwatun, as-suratu jamilatun, al-jaryu al-jaryu mufidun. Nah, istafatna faidatan tamatan. Maka kalimat-kalimat tersebut yang terdiri dari dua isim itu akan memberikan faedah yang sempurna. Istafatna faidatan tamatan. Faedah yang sempurna. Wali walladhi afadana huwa al-ismu sani fi kulli jumlatin. Dan yang memberikan manfaat huwa adalah isim yang kedua fi kulli jumlatin. Jadi yang memberikan faedah, yang memberikan arti yang sangat signifikan itu adalah isim yang kedua dari setiap kalimat ini. Ya, kenapa? Karena huwa alladhi akhbarona bi halawatit tufahi. Karena isim yang kedua ini yang menginformasikan, mengabarkan kepada kita tentang hal keadaannya tufah, ya kan? Tentang jamalis surah, tentang hal keadaan bagusnya surah, ya kan? Wa ifadatil jari, wa ifadatil jari, ya, bi ifadatil jari. Jadi yang memberikan makna jarinya, jariyu, ya kan? Apa namanya? Jogging atau berlari. Walidzalika yusammal ismu sani khobaron. Nah, makanya karena dia memberikan arti untuk isim yang pertama, maka isim yang kedua ini disebutnya sebagai khobaron, khobar atau predikat, ya kan? Wa idza ta'ammalna akhira kulli ismin minal ismaini fi kulli jumlatin minal jumalis sabiqati wajadnahu marfu'an. Wa idza ta'ammalna, apabila kita perhatikan akhira kulli ismin minal ismaini, akhir ya, harokat akhir dari dua isim ini pada kalimat-kalimat ini ya, wajadnahu marfu'an. Maka nih harokat akhir dari dua isim pada contoh ini semuanya adalah marfu atau berbaris dhamma. Ya, jadi ciri-ciri mubtada dan khobar mereka itu selalu marfu ya, dirofakkan ya, atau berbaris dhamma, ya kan? Mubtada isim yang dirofakkan, berbaris dhamma dan berada di awal kalimat. Sedangkan khobar isim yang dirofakkan bersama-sama dengan mubtada membentuk kalimat sempurna, ya kan? Susunannya jadi subjek, predikat, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya nih ya dari Al-Quran. Di sini ada sumbernya nih, surah-surah dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, Allahnya mubtada, as-somadnya adalah khobar ya. Yang hijau ini semua adalah mubtada, yang kuning adalah khobar. Allahu alimun. Allah maha mengetahui. Al-hajju ashurun. Musim haji adalah bulan-bulan. Bulan-bulan apa? Maklumat yang diketahui. Ashurunnya adalah khobar. Wasulhu khairun.
Ya kan? Perdamaian itu lebih baik. Rabbuna Allahu. Tuhan kami adalah Allah. Jadi seterusnya ya, hujjatuhum dahidatun, ya kan? Bantahan mereka adalah sia-sia. Jadi yang diwarnai hijau adalah mubtada, yang diwarnai kuning adalah khobar ya. Perlu diingat jumlah mufidah atau kalam atau dalam bahasa Indonesia kalimat adalah kalimat yang tersusun dari minimal dua kata yang memberikan faedah atau arti. Nah, pada topik ini, kalam atau kalimat itu terdiri dari dua isim, yaitu mubtada dan khobar, ya. Jadi, begitulah pembahasan mengenai mubtada dan khobar. Semoga dapat membantu kita di dalam lebih memahami ilmu nahu. Silakan memberikan komentar atau apabila ada pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan. Nanti kita coba menjawabnya sama-sama. Semoga vlog ini berguna bagi kita semua dalam mempelajari ilmu nahu. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.